Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan oleh Bapak Fadli nanti kita dapat melakukan bersama-sama. Dan marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa, dan marilah kita membaca doa dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Balik Indonesia, dan lagu ini kita nyanyikan lagu Indonesia. Pada Bapak Ibu kami persilakan ke diri sini. Bapak Ibu yang dihormati, marilah kita ikuti acara selanjutnya, yaitu pemaparan tentang penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak M. Fadli SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk bisa menghadiri kegiatan ini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman. Ya, jadi sebelum kita mulai, kita briefing dulu Bapak Ibu dulu ya. Kita tepuk merdeka namanya. Sebelumnya sudah kenal tepuk merdeka atau belum? Belum. Ya, jadi tepuk merdeka itu, tepuk baru itu satu kali tepuknya.
Coba kita coba dulu. Mer. B 2 kali tepuk. K 3 kali tepuk. Kalau saya bilang tepuk mer berarti 1 kali. Berarti kalau ada yang 2 kali berarti dia ada fokus itu. Ya, kita coba ya. Ya, tepuk mer. Tepuk K. Berarti belum fokus. Kalau kali itu 3 kali Bapak Ibu. Ya, ya. Tepuk mer 1 kali, tepuk B 2 kali, tepuk K 3 kali, tepuk merdeka sebanyak-banyaknya. Kita ulang ya. Tepuk mer. Tepuk K. Tepuk merdeka. Terima kasih. Ya, jadi sebelum acara ini dimulai Bapak Ibu, kita terlebih dahulu lakukan kesepakatan kegiatan Bapak Ibu ya. Jadi dalam kegiatan ini ada kesepakatannya. Yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, saling menghormati dan berpikiran terbuka. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat telah dipersilakan. Dan yang kelima, berpartisipasi penuh. Mungkin Bapak Ibu bisa menerima ini atau ada yang ingin ditambahkan, silakan. Cukup Bapak Ibu? Oke, nanti kita sepakati dulu ya. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya tujuan kegiatan ini yaitu peserta dapat memahami dan menerapkan budaya positif seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar apa saja topik yang ada di depan ini. Sebelumnya pernah dengar atau belum? Ya. Ini pertanyaan pemantiknya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Bapak Ibu yang memberikan pendapatnya. Nomor 1, 2, 3. Silakan. Ibu Evi mungkin menjawab nomor 1. Bagaimana Bu Evi? Hukuman dapat mendisiplin anak, setuju atau tidak Bu Evi? Kalau menurut saya nomor 1 ini pas, cuma tergantung hukumannya. Ya. Hukuman yang mendidik anak, bukan yang kekerasan fisik dan sebagainya. Bisa didengarkan nomor 1. Oke, terima kasih Bu Evi. Jawaban yang menarik dari Bu Evi. Yang kedua mungkin Pak Zul mungkin nomor 2. Silakan Pak Zul menanggapi jawaban nomor 2 Pak Zul. Oh iya, terima kasih. Untuk poin nomor 2, pemberian hukuman yang hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini saya pandang sangat bagus karena di samping pemberian hukuman, bahasa hukuman tidaklah sebagai suatu kekerasan, akan tetapi sebuah pancingan untuk merubah sifat seseorang atau siswa untuk menggali knowledge dalam sebuah lingkungan bersekolah seperti membaca ataupun hal-hal positif yang lainnya. Jadi saya setuju dengan kategori yang kedua sebagai penampilnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zul. Jawaban yang sangat bagus dari Pak Zul. Yang ketiga, mungkin ada yang memberikan tanggapan, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, mungkin Pak Hasbullah mungkin silakan. Ya, terima kasih. Untuk poin nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, memang ini sangat bagus sekali. Sekecil apapun hal positif yang dilakukan anak-anak itu harus kita memberikan penghargaan. Ya, saya menuju dia untuk bermotivasi berbuat lebih baik lagi. Jadi teman-temannya yang lain juga akan terpacu berbuat baik seperti teman yang mendapat penghargaan itu. Demikian. Ya, terima kasih Pak Hasbullah atas tanggapannya. Jadi jawaban Bapak Ibu guru nantinya bisa Bapak Ibu lihat sendiri nanti
dalam pemaparan materi saya. Ya. Jadi ini dia topik budaya positif yang akan saya paparkan dan perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi terkait topik ini mungkin Bapak Ibu penasaran, ya silakan disimak. Ya. Jadi ini ada sebuah kegiatan Bapak Ibu, mari kita coba bersama-sama Bapak Ibu. Kegiatan kepalan tangan. Nah, jadi Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Jadi di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu adalah barang yang berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan Anda, mungkin tugas Bapak Ibu di sebelahnya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Apa yang Bapak Ibu lakukan kira-kira? Kalau ada sebuah barang berharga di tangannya, kira-kira Bapak pertahankan apa tidak dari pengaruh orang di sampingnya? Ya mungkin Pak Hasan, bagaimana Pak Hasan menanggapi? Ya Pak, tetap begini Pak, kalau saya ya ada yang paling berharga dalam hidup saya akan selalu pertahankan apapun yang saya miliki. Itu seperti ada emas atau apa yang saya datangkan, saya tidak berikan kepada siapapun. Ya, terima kasih Pak Hasan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, mari kita lihat. Ya, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Lalu pertanyaan ketiga adalah siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri adalah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Jadi kepala tangan itu yang mengontrol itu adalah pada dasarnya kita sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Itu Bapak Ibu. Ya. Kita masuk ke subtopik yang pertama, terkait dengan kepalan tangan tadi, pembelajaran paradigma baru. Ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi seperti di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu, untuk ada fase-fase namanya ya. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca atau belajar, tapi saya yakin karena sekolah kita sudah menerapkan itu, kita menggunakan paradigma baru. Ini dia paradigma yang diharapkan, yaitu memastikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada fase A, fase B, fase C, fase B. Untuk yang SD ada fase A ya. Nah, fase A. Kalau yang SMP itu fase D, kelas 7 sampai kelas 9. Ini dia perubahan paradigma teori kontrol, namanya yang tadi itu, yang dicetuskan oleh Stephen R. Covey. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Yang kedua,
semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Yang keempat, kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan bersama menciptakan pilihan baru. Dan yang terakhir, menurut perubahan paradigma teori kontrol ini, model berpikir menang-menang, artinya tidak ada yang dirugikan terhadap tindakan-tindakan kita, baik itu siswa maupun gurunya. Ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Dan yang terakhir, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa, Bapak Ibu, yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini subtopik yang kedua. Jadi ini kita masuk ke apa itu disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang atau terbenak di diri kita yaitu kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu Bapak Ibu sungguh berbeda. Berbeda pemahaman kita selama ini. Nah, jadi disiplin itu sesungguhnya adalah belajar tentang disiplin positif, tidak harus memberikan hukuman. Jadi hukuman itu sebaiknya kita hindari apapun itu bentuknya, Bapak Ibu. Ini dia menurut Dian Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline tahun 2001, berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar dan disiplin yang artinya murid atau pengikut. Yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, Bapak Ibu sekalian, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin selama ini yang kita lakukan, budaya disiplin itu menyebabkan orang atau anak murid itu bahkan tidak nyaman. Jadi disiplin diri itu juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri
dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Bisa Bapak ketahui sekarang. Ini dia nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Nah, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 bahwa dia menganggap setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi yang kita lakukan adalah Bapak Ibu membangun motivasi dari dalam diri anak untuk melakukan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang dicapai dalam negara kita adalah nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu profil pelajar Pancasila apa saja isinya? Belum tahu? Profil pelajar Pancasila ada lagunya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu kan ada lagunya apa baru dengar ya? Wah, itu kan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang akan kita munculkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal inilah yang akan kita dorong, kita tumbuh kembangkan kepada peserta didik kita di sekolah ini Bapak Ibu, sehingga anak-anak bangsa ini memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, ini ya, teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu ada yang mendorongnya ya, yang berasal dari dirinya intrinsik dan ekstrinsik. Nah, untuk motivasi ekstrinsik, seseorang itu melakukan perbuatan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini pertanyaannya kadang, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau saya tidak melakukannya, apa yang akan terjadi? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi orang melakukan sesuatu itu karena mengharap mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, ini adalah tujuan disiplin positif yang kita harapkan kepada anak-anak itu, bahwa dia melakukan itu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi pertanyaannya kadang, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan perbuatan yang positif gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya terkait dengan hukuman dan penghargaan. Nah, ada pertanyaan reflektif. Saya ingin menayangkan sebuah video dan mari kita simak, dan kemudian nanti saya meminta tanggapan Bapak Ibu Guru.
Mausa Persulima, Chelsea. Peraturan Polis. Ya, baik Bapak Ibu, dari tayangan itu kira-kira apakah yang dilakukan oleh guru tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan, ada yang memberikan tanggapan? Apakah hukuman atau konsekuensi? Oh, silakan Pak Yul. Terima kasih. Sebelumnya Pak Fadli, setelah kita melihat dari potongan film singkat yang diputarkan di slide barusan bahwa sebenarnya sebelum saya menjawab, saya ingin menganalisa sedikit bahwa sebenarnya ini adalah sebuah film yang sangat ironi untuk kita sebagai seorang pendidik. Kenapa saya bilang begitu? Hal seperti ini selalu terjadi di setiap kalangan ataupun lingkungan pendidikan. Nah, di mana seorang pendidik atau guru tadi yang saya sempat ambil dan cermati tadi bahwa memberikan sebuah pukulan. Pukulan ini yang berani saya mengatakan bahwa itu adalah sebuah konsekuensi dari keterlambatan seorang siswa setiap harinya. Tentunya suatu saat nanti konsekuensi itu akan menjadi sebuah problema yang akan menjadi hukuman. Memang memberikan sebuah konsekuensi akan terjadi apabila ada sebab akibat. Akan tetapi di sini dalam
dalam melakukan sebuah pembelajaran tidaklah selalu kita memberikan konsekuensi atas sebuah kesalahan yang tidak disengaja oleh seorang siswa, akan tetapi seperti film yang tadi kita bertanya terlebih dahulu kepada siswa kita, apa sih yang sedang terjadi, kenapa sih kamu seperti ini, dengan cara apa, dengan merangkul, sehingga kita akan terjadi, sehingga komunikasi itu akan terjadi kontak to kontak atau eye contact begitu. Nah, jadi kesimpulan saya di sini di film sesuai pertanyaannya Pak Fadli tadi adalah ini adalah sebuah konsekuensi menurut saya pribadi atas kelakuan yang sedang dilakukan oleh seorang murid dari film tersebut. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih analisis yang mendalam dari Bapak Muhammad Yamin. Untuk mengetahui apa sih hukuman ada atau konsekuensi itu, nanti setelah pemaparan saya Bapak Ibu akan tersadarkan mana itu hukuman, konsekuensi. Namun terlepas dari apapun itu, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam kesempatan inilah saya akan memperkenalkan namanya program disiplin positif yang dinamakan restitusi, yaitu terlepas dari hukuman dan konsekuensi tadi. Apa itu restitusi? Nah, ini dia Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Seperti apa yang mereka inginkan dan menjadi, yaitu harapannya menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita menggunakan namanya restitusi untuk menghindari hukuman atau konsekuensi. Itu adalah budaya positif yang akan sama-sama kita belajar untuk mencoba menggunakannya, sehingga tadi seperti pemahaman teori kontrol tadi, menang-menang katanya. Jadi tidak ada yang tersakiti, semuanya merasa aman di kedua belah pihak. Ciri-cirinya seperti ini restitusi itu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi harapan kita jika menghadapi permasalahan anak-anak, kita belajar mulai dari sekarang untuk pelan-pelan menggunakan restitusi. Ini dia jawaban dari tayangan video tadi. Jadi dari tayangan video tadi adalah dia modelnya hukuman, karena hukuman itu sanksinya langsung diterima saat itu juga, spontan diterima kalau modelnya hukuman. Jadi tidak ada kaitan antara pelajarannya dia masuk kelas tadi terhadap kesalahannya. Jadi hukuman itu diterima saat itu juga. Kalau konsekuensi hukuman dia menerima ganjarannya itu karena sudah melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Nah, contoh misalnya kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, kadang kita memberikan hukuman itu dalam bentuk hormat bendera, misalnya 10 menit. Nah, itu contohnya hukuman. Kalau konsekuensi, contohnya anak yang tidak mengerjakan PR, misalnya dia pada saat jam istirahat tidak boleh istirahat, dia harus menyelesaikan PR-nya atau mengerjakan 3 kali tugas yang diberikan dari kesepakatan yang telah dilakukan. Jadi itu dia perbedaannya. Hukuman
langsung diterima pada saat itu juga. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan lebih dahulu. Bisa kita lihat kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, restitusi tadi merupakan pilihan. Yang kedua, hukuman itu menyebabkan tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Yang konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Berikutnya, hukuman itu korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, lalu dari hukuman ini bisa contoh pertanyaannya, peraturannya adalah kamu harus, itu biasanya menggunakan nada yang lebih tinggi. Kalau hukuman berat kita melakukan seperti itu. Kalau konsekuensi lebih mengingatkan apa peraturannya, kemudian mampukah kamu melakukannya atau dengan terima kasih. Nah, dan yang terakhir restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Jadi kita memberikan solusi pada anak-anak itu, solusinya dia sendiri yang memilih karena berasal dari dirinya sendiri, dan dengan restitusi mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap perilaku yang diperbuatnya. Ini dia penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka itu tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Al-Fiqh. Jadi penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Cara dia tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, selama ini mungkin kita pernah memberikan penghargaan anak berupa barang. Siapa yang bisa menjawab? Saya kasih permen misalnya. Nah, itu menurut Al-Fiqh itu adalah mematikan motivasi diri anak itu. Nah, jadi dalam bentuk barang kita hindari, tapi dalam bentuk penghargaan verbal, bagus. Misalkan ada beri mantap, teman-teman, itu termasuk penghargaan verbal, itu boleh kita berikan itu. Tapi kita harus, yang terpenting adalah menghindari penghargaan dalam bentuk pemberian barang, karena bisa menyebabkan anak-anak itu melakukan sesuatu itu bukan atas dirinya, tapi dia mengharapkan sesuatu. Begitu Bapak Ibu Guru. Nah, bagaimana penerapannya? Ini dia penerapannya tadi. Berusaha membangun motivasi intrinsik siswa dengan memberikan pemahaman dan penerapan contoh yang positif. Yang kedua, jika anak berperilaku negatif, hendaknya selalu memilih opsi restitusi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam menerapkan budaya positif. Ini dia keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Ya. Mengapa tidak memilih peraturan saja? Nah, sekarang Bapak Ibu Guru bisa melihat mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak waktu masa COVID yang kemarin. Kira-kira Bapak Ibu Guru tujuannya apa yang nomor 1 dan 2 kira-kira? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa kira-kira? Masa? Yang pertama itu adalah untuk menghindari kecelakaan yang lebih parah, seperti kotak apa kalau ada
terima kasih atas tanggapannya Pak Hasan, tanggapan yang bagus. Jadi tujuannya Pak Hasan itu adalah intinya untuk keselamatan Bapak Ibu. Jadi kita melakukan poin 1 dan 2 itu semata-mata untuk keselamatan, dan yang kedua itu keselamatan dan kesehatan. Itulah yang akan kita tumbuhkan di anak-anak, bahwa mereka melakukan sesuatu itu karena memiliki keyakinan bahwa itu adalah hal yang baik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi itu dia keyakinan kelas tadi. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi Bapak Ibu, saya pernah atau sudah melakukan penerapannya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ditempel di pojok itu ada keyakinan kelas 8. Jadi kurang lebih bentuknya seperti itu. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang kedua berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga tidak memiliki hukuman dan penghargaan. Nah, jadi dalam keyakinan kelas itu tidak ada hukuman dan penghargaan, dan tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu. Cukup 3 atau sampai 5 pernyataan saja sudah cukup, karena kalau terlalu banyak kadang tidak bisa terlaksana. Tidak apa-apa sedikit, tapi continue atau terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir, untuk membentuk keyakinan kelas itu semua warga kelas itu ikut terlibat. Jadi itu adalah pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat, ini adalah praktik yang sudah saya lakukan pada kelas 8. Bagaimana membuat keyakinan kelas. Yang pertama, saya sosialisasi kepada siswa, memperkenalkan nilai-nilai kebajikan universal tadi itu. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila saya perkenalkan. Selanjutnya saya mencatat masukan seperti apa sih kelas yang mereka inginkan anak-anak itu. Kita berikan mereka kesempatan untuk berekspresi, berimajinasi kelasnya itu seperti apa suasananya yang mereka inginkan. Nah, lalu setelah mencatat masukan anak-anak itu, kita yang ketiga menyusun menjadi kalimat positif bersama kelompok. Jadi tadi potongan-potongan kalimat-kalimat yang sama, mungkin sama temennya ada kalimat yang sama, kita jadikan kalimat positif. Kalimat positif ini kita menghindari kata jangan dan tidak. Misalnya jangan mengganggu teman, kita ganti dengan saling menghormati. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya yang keempat, kita meninjau kembali apa yang sudah disusun oleh anak-anak. Nah, kemudian warga kelas menempelkan hasil keyakinan kelas. Selanjutnya publikasi, dan yang terakhir saya melakukan deklarasi. Jadi pernyataan satu kelas itu bahwa mereka siap menjalankan keyakinan kelas seperti yang sudah ada di Bapak Ibu sudah lihat. Keyakinan kelas 8 itu adalah hasil mereka. Jadi harapan saya nanti atau kita semua setiap wali kelas bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi nanti untuk Bapak Ibu wali kelas saya himbau atau saya ajak untuk mari-mari kita belajar membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Nah, ini dia contoh bentuknya Bapak Ibu. Jadi nilai universal, kebajikan universal tadi yang di awal tadi kita bahas itu tujuannya seperti ini. Bagaimana menumbuhkan rasa hormat. Kalimatnya seperti apa? Bisa contohnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, menumbuhkan nilai bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, jadi ini yang ingin kita dorong kepada anak-anak untuk bisa membentuk keyakinan kelas
bersama. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi yang di awal tadi itu mereka melakukan sesuatu ada tujuannya. Nah ini dia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5, yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa membaca pertanyaan pemantiknya untuk nanti saya minta tanggapannya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa kira-kira alasannya Doni melakukan hal yang tadi? Jadi kalau kita merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Ibu Doni. Ini dia kebutuhan dasar itu yang 5 itu. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Apa sih kebutuhan bertahan hidup itu? Yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, keamanan, dan makanan. Jadi dari kasus Doni tadi itu, kenapa dia melakukan pemaksaan itu? Karena dia merasa lapar, tidak membawa bekal ke sekolah. Jadi untuk memenuhi rasa laparnya itu, atau dia ingin bertahan hidup, dia mengambil makanan temannya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi apa yang dilakukan Doni Bapak Ibu yang tadi itu, dia hanya ingin caper ya, bahasa sekarang itu apa itu caper itu? Cari perhatian ya. Jadi apa yang dilakukan Doni dari cerita tadi itu, dia melakukan itu hanya untuk cari perhatian atau diterima sama teman-temannya. Yang ketiga, ada penguasaan ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi dari kasus Doni tadi itu, karena dia mungkin merasa paling kuat, berkuasa gitu, jadi dia bisa mengambil makanan temannya. Nah, yang keempat, ada kebebasan, yaitu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akal kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi apa yang dilakukan Doni tadi itu adalah dia sebenarnya ingin mencari ingin berekspresi gitu. Jadi dia ingin bahwa makanannya itu sama gitu, itu aja dibawa, dia ingin mengambil makanan temannya itu. Jadi dia bisa merasa bebas gitu melakukannya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dari kasus tadi, Doni melakukan hal tersebut karena sebenarnya dia senang melihat ekspresi temannya bagaimana kalau diambil makanannya gitu. Nah, jadi dia merasa senang begitu melihat temannya mungkin marah atau ekspresinya kecewa. Ya, jadi itu adalah kebutuhan kesenangan. Dan yang berikutnya adalah posisi kontrol. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Sekarang saya akan menayangkan video seperti apa sih seharusnya posisi kontrol guru itu.
sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, Iya. sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Maria. Kapan sih kamu tidak terlambat? Silakan ambil selektif. Malas sekali ya kamu jadi anak. Salah kadarnya. saya Dasar keras. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus dari lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Ya, Sandi Lores. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya.
biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya
dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ya, baik Bapak Ibu. Kira-kira dari tayangan tadi posisi kontrol mana yang sudah kita lakukan atau sering kita lakukan? Yang mana yang sering kita lakukan Bapak Ibu? Bagaimana Bu Henry? Mengukur, membuat rasa bersalah, menjadi teman berarti ya Bu Henry. Berarti mana yang bisa dilakukan Bobi? Posisi kontrol kalau menghadapi anak yang bermasalah dari 5 tadi itu. Ya. Kalau saya seperti katanya yang itu tadi 1, 2, 3 kita sebagai pengukur, membuat rasa bersalah, sebagai teman. Ya. tergantung nantinya juga kan situasi. Oh ya, tergantung situasinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi dari 5 posisi kontrol itu memang semua itu mungkin pernah kita lakukan, mulai dari pengukur, membuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, atau yang terakhir menjadi manajer. Jadi harapannya kita semua Bapak Ibu tentu dari 5 posisi kontrol itu yang paling baik dan yang paling diharapkan adalah posisi manajer tadi. Jadi karena di posisi manajer itu anak-anak sendirilah yang mencari solusi terhadap permasalahannya, dan itu akan membuat anak merasa nyaman. Tentu tidak semudah itu untuk menjadi posisi manajer. Secara pelan-pelan kita belajar untuk bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Gimana Bapak Ibu? Setuju ya? Ya, ini dia Bapak Ibu 5 posisi kontrol itu. Bisa Bapak Ibu lihat, kalau menghukum dan membuat rasa bersalah itu adalah identitas gagal, yaitu kontrol dari luar, motivasinya. Teman dan pemantau itu identitas berhasil atau sukses. Dan yang ketiga, manajer itu adalah identitas berhasil sukses, kontrol dari diri. Dimana guru akan berbuat kalau menghukum itu menghardik, membuat rasa bersalah, akan berdrama. Kalau teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kalau pemantau itu menghitung dan mengukur, dan yang manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi hasil yang diharapkan adalah dari 5 posisi kontrol itu kita diharapkan untuk mencapai yang kelima itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini dia yang terakhir. Apa itu segitiga restitusi namanya? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ini? Sudah dengar tadi barusan ya? Ya. Jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan permasalahan anak atau kasus-kasus yang anak alami. Yang pertama itu yakni menstabilkan identitas. Nah, di mana menstabilkan identitas ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak yang gagal itu agar yang melakukan kesalahan agar dia menjadi sukses kembali, dan menstabilkan identitas ini cenderung untuk menenangkan anak. Di sini kita bisa mengajukan pertanyaan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi itu pernyataan-pernyataan yang kita berikan untuk menjaga menstabilkan kondisi anak yang pertama. Yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Di sana kita bisa mengajukan pertanyaan. Tentunya anak itu melakukan kesalahan itu punya alasannya. Nah, di sana kita minta anak-anak untuk memaparkan alasannya. Dan yang terakhir, disinilah kita menanyakan keyakinannya. Keyakinan mana dari keyakinan yang sudah dibuat, yaitu keyakinan kelas tadi itu. Nah, di sana anak-anak untuk diajak mengingat kembali apa-apa yang sudah diyakini secara bersama. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, dan kita mendorong anak-anak itu mengajak dia berpikir
mau jadi apa dia orang, kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu model pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu proses yang terakhir yang kita lakukan untuk menyelesaikan atau menangani kasus-kasus anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat kemarin saya di kantor itu melakukan apa namanya istilahnya itu praktik pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi seperti itulah tahapan-tahapannya, seperti video yang sudah saya lakukan minggu lalu. Jadi ini saja yang bisa saya paparkan kepada Bapak Ibu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan pemaparan tentang penerapan budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Fatih. Pada beliau terima kasih. Acara selanjutnya tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum dimengerti. Waktunya bersilakan. Untuk dua penanya, silakan. Ya, silakan Pak Hasan. Terima kasih Pak Bukan kepada saya menanyakan apa yang disampaikan tadi terkait segitiga restitusi. Jadi saya tertarik sekali dengan penerapan segitiga restitusi. Apa yang ditampilkan tadi merupakan praktik yang sudah berjalan. Lalu bagaimana jika murid itu mengulang kembali kesalahan? Bisa jawab. Gimana saudara, langsung jawab atau lanjut? Langsung jawab saja supaya lebih berikutnya. Ya. Terima kasih. Jadi dari tayangan tadi itu kan adalah praktik segitiga restitusi yang sudah berjalan, yang kita harapkan seperti itu. Lalu bagaimana jika praktiknya anak-anak itu mengulang kembali kesalahannya? Jadi Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah yang pertama, tetap kita menggunakan prosedur penanganan masalah, yaitu segitiga restitusi. Yang kedua, kita harus tentunya tetap memberikan penguatan kepada anak-anak itu, memotivasi kembali dan menggiring anak-anak itu untuk meyakini keyakinan kelas yang telah diberikan. Tentu Bapak Ibu, ini adalah tidak hal yang mudah ya, ini adalah sesuatu yang baru untuk kita lakukan. Seperti pepatah mengatakan ala bisa karena biasa, bukan begitu Bapak Askula ya? Nah, jadi kita belajar bersama-sama, ibarat burung. Anak burung yang baru belajar terbang itu kan tidak langsung terbang ke atas, dia cenderung ke bawah dulu baru naik ke atas. Jadi begitulah kita dulu, pelan-pelan kita melakukan hal yang positif. Tentu untuk melakukan hal yang baik itu banyak tantangannya, tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Jadi harapan kita semua adalah kita tetap kuat, terus mendampingi anak-anak, menguatkan mereka, membangun motivasi intrinsipnya, dan tetap mengingatkan mereka pada keyakinan kelas yang telah disepakati. Seperti itu Pak Hasan, mungkin bisa diterima jawaban saya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain untuk satu penanya. Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Tadi di sini saya akan bertanya, apakah keyakinan kelas dibuat oleh semua guru? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan Ilham.
Jadi untuk pembuatan keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu, jadi harapan kita semua bahwa semua guru itu terlebih yang menjadi wali kelas. Nah, kalau yang guru SD kelas, guru kelasnya Bapak Ibu ya, nah, dialah yang terlibat dalam buat keyakinan kelas itu beserta peserta didiknya. Yang kedua untuk yang anak-anak SMP, apakah semuanya terlibat? Ya, dia bisa terlibat jikalau dia menjadi wali kelas. Nah, karena kalau kita kan hanya 3 kelas saja. Tetapi harapan saya semua guru juga belajar untuk membuat keyakinan kelas. Kita bisa belajar bersama-sama bagaimana membuat keyakinan kelas. Nah, seperti itu Pak Ilham. Bagaimana mungkin bisa diterima? Dari semua penjelasan yang dilakukan oleh yang dibacakan oleh Bapak Muhammad tadi, jadi sebenarnya tujuan dari keyakinan kelas yang akan insya Allah kita buat nanti ke depan itu apa sebenarnya tujuannya itu tadi? Ya, jadi tujuannya itu adalah menciptakan budaya positif. Jadi nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai kebajikan umum itulah yang kita tanamkan ke anak-anak, sehingga anak-anak itu memiliki perilaku sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dari perilaku itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan baik ini akan menjadi karakter, dan karakter ini yang sudah tertanam kepada anak-anak itulah yang akan menjadi budaya positif untuk kita semua. Ini Pak Ilham. Terima kasih. Mungkin masih ada tanggapan yang lain, Pak? Kalau tidak ada, cukupkan ya. Bapak Ibu yang menghormati, kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang telah diluangkan kepada kami, dan mohon maaf bila ada salah kata, dan marilah kita berbicara dengan sama-sama melapaskan kehormatan. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.